Halo sahabat Astra Infra, kita jumpa lagi dengan podcast ASMI, Astra Tol Tangerang Merak Sharing Knowledge. ASMI kali ini kita akan membahas tuntas seputar proyek pelebaran Jembatan Ciujung. Yuk disimak. Nah, pada podcast kali ini, perkenalkan saya Lia. Di sini akan membahas tuntas dari proyek pelebaran Jembatan Ciujung ini. Kita ini saat ini sudah bersama dengan Bapak Slamet dari Direksi Teknis Proyek Pelebaran Jembatan Ciujung, perwakilan dari Astra Infra Tol Tangerang Merak. Bagaimana kabarnya nih Pak Slamet? Alhamdulillah sehat Mbak Lia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita langsung aja mungkin ya Pak ya. Boleh. Kita kali ini podcastnya itu temanya kupas tuntas Jembatan Ciujung. Oke. Nah, langsung aja saya mau tanya nih Pak, apa sih yang melatar belakangi dilakukannya proyek pelebaran Jembatan Ciujung ini? Oke, jadi kalau berbicara latar belakang proyek ini Mbak, ini berkaitan dengan masalah kapasitas jalan tol, di mana pada segmen ruas Cikande sampai dengan Serang Timur ini secara kapasitasnya sudah terlampaui, sehingga kita lakukan penanganan atau pemeliharaan terkait dengan ruas ini. Nah, salah satunya adalah proyek jembatan ini merupakan salah satu rangkaian dari pelebaran tersebut, Mbak. Begitu ya Pak. Jadi sebagai salah satu upaya juga ya untuk menanggulangi kemacetan dari banyaknya volume kendaraan yang mulai muncul ya Pak ya, di saat-saat tertentu. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira sudah sampai mana nih Pak progresnya, pengerjaannya, dan kapan estimasi penyelesaiannya? Karena mungkin melihat dari beberapa komen di Instagram nih Pak, udah banyak yang nanya, kapan sih ini lama banget proyeknya gitu tuh. Langsung aja kita dijawab sama direksi teknis dari proyek ini. Oke, memang banyak sekali tantangannya Mbak di proyek ini, mengingat banyak sekali hal baru pada proses pelebaran dan rekonstruksi jembatan ini. Nah, secara progresnya sendiri saat ini sudah mencapai 92,1% Mbak. Nah, ini program pekerjaannya saat ini ada di jalur Bandung atau arah Jakarta seperti itu Mbak. Oh iya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang ketiga tuh banyak juga nih ya Pak yang pengguna jalan terutama yang bertanya nih, berkomentar juga di Instagram membandingkan antara proyek pelebaran jembatan Ciujung ini yang menggunakan erection girder dengan proyek pelebaran jembatan yang ada di Bogeg, yang memang tuh perbedaannya tuh apa sih Pak penggunaan erection girder dan kenapa dirasa lama sekali pengerjaannya tuh Pak? Jadi memang mungkin kita tidak bisa membandingkan karena banyak sekali perbedaannya Mbak secara karakteristik dan dimensinya. Nah, untuk dimensi sendiri di Bogeg kemarin itu kan spannya sekitar 58 sampai 60 meter. Sementara di kita spannya itu 160 meter. Kemudian perbedaan lainnya adalah kita berada di sungai, di atas sungai pekerjaannya, dan sungainya juga cukup aktif dan deras. Kemudian selanjutnya kita juga secara lingkup berbeda dengan di Bogeg. Jadi kalau di Bogeg itu pelebaran pembuatan jembatan baru, kalau kita pembuatan jembatan baru plus rekonstruksi jembatan lamanya di jalur Ambon dan di jalur Bandung. Begitu ya Pak, kenapa bisa berbeda gitu ya, tadi udah dijelasin sama Pak Slamet ya. Nah, selanjutnya kita mau tanya nih Pak, bagaimana nih Pak manajemen traffic yang dilakukan dalam pengerjaan proyek ini, dan apakah sudah berkoordinasi dengan instansi terkait apa saja ya Pak di proyek ini? Dalam melakukan traffic management kami cukup panjang Pak prosesnya untuk mendapatkan konsep yang saat ini diterapkan. Jadi di awal kami secara internal PT Marga Mandala Sakti bersama kontraktor dan konsultan mencoba membuatkan draftnya. Setelah itu kita koordinasi dengan tim lalu lintas dari Astra Tol, dari AIS. Kemudian kita juga koordinasi ke kewilayahan seperti di PJR, kemudian di Polda Banten, kemudian juga dengan Dishub, dan tentunya dengan teman-teman PUPR di kementerian. Iya, jadi sudah terkoordinasi dengan instansi terkait ya Pak ya, sehingga terwujud kondisi yang aman untuk pengguna jalan ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, ada nggak sih informasi nih timeline pengerjaan waktu kritisnya, kapan saja dan jam berapa gitu, supaya bisa dihindari sama pengguna jalan? Oke. Jadi kalau terkait dengan kapan melintas yang aman, sebenarnya di kita sudah dikasih perambuan sehingga untuk pengguna jalan ini cukup aman. Kemudian untuk terkait dengan masalah kepadatan saja, nah mungkin ada beberapa waktu yang
sedikit kita mengganggu lalu lintas, yaitu pada jam malam, yaitu di atas jam 10 sampai dengan jam 4 pagi. Nah, di situ biasanya kita ada aktivitas yang memang memerlukan area kerja yang cukup benar-benar clear gitu. Nah, itu mungkin bisa dihindari di jam-jam malam tersebut, Mbak. Ya, jadi tadi waktu-waktu tertentu di saat kritis yang bisa dihindari sama pengguna jalan ya, Pak ya. Dan itu juga tidak setiap hari sih, Mbak. Kita juga momen-momen tertentu, dan itu kita selalu infokan melalui humas kami. Jadi kapan saja pekerjaan ini akan mengganggu terhadap traffic. Itu ya Pak. Selanjutnya, apakah ada himbauan lain ya Pak untuk pengguna jalan saat melintas di proyek ini? Oke. Kalau himbauan itu kita tentunya berharap bahwa pengguna jalan bisa mematuhi perambuan yang ada, Mbak. Jadi di perambuan kita yang ada itu terkait dengan masalah kecepatan, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga gitu. Kemudian yang kedua adalah positioning kendaraannya, Mbak. Jadi positioning kendaraan ini berkaitan erat dengan kemacetan biasanya. Contohnya gini, jadi nanti kendaraan besar itu berada di sebelah kiri dan kendaraan kecil itu di sebelah kanan. Nah, ini kita himbau agar dari jauh-jauh sebelum proyek pengguna jalan sudah memposisikan dirinya sesuai dengan jenis kendaraannya, sehingga tidak terjadi crowded pada saat memasuki area proyek. Sudah ada pengaturan lajurnya juga ya Pak ya. Betul. Nah, untuk yang terakhir mungkin nih Pak, terakhir untuk menutup sesi diskusi kita kali ini, kira-kira antisipasi seperti apa sih Pak yang sudah direncanakan dalam proyek ini? Antisipasinya bagaimana jika pengguna jalan berada dalam kondisi darurat nih Pak, biar pada tahu nih pengguna jalan kita. Oke, jadi pada kondisi darurat tentunya kita sudah menyiapkan tim evakuasi kita, Mbak, selama 24 jam. Kemudian untuk melakukan monitoring juga kita ada traffic man di area dari mulai di semua jalur, di jalur Ambon dan di jalur Bandung itu kita ready 24 jam. Nah, nanti tinggal menunggu instruksi dari petugas tersebut. Nah, pengguna jalan tinggal mengikuti saja. Atau dalam kondisi darurat dan mau menghubungi juga bisa melalui call center PT Marga Mandala Sakti, Mbak. Oh iya Pak, jadi tidak perlu khawatir ya, kita sudah ada tim evakuasi yang standby 24 jam di tempat. Betul. Dan juga bisa menghubungi call center dari PT Marga Mandala Sakti ini ya Pak ya. Mungkin itu saja ya Pak ya dari diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Langsung aja. Oke, itu tadi Asmi tentang kupas tuntas proyek pelebaran jembatan Ciujung. Nantikan podcast putar Tol Tangerang Merak lainnya ya. See you next time.